Halo, selamat siang anak-anakku. Kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sungai Loban. Kita bertemu kembali melanjutkan materi tentang statistika. Dalam hal ini kita fokus membahas tentang tabel frekuensi. Nah, apa sih? Mengapa kita harus belajar statistika? Menurut kalian apa? Ya, jadi belajar statistika itu adalah kita berusaha ya menyederhanakan atau meringkas data yang mungkin ya acak atau masih belum teratur menjadi data yang lebih teratur sehingga dengan mudah kita melihat ya gambaran dari data tersebut. Ya, gitu tujuan kita belajar statistika. Nah, mungkin kalian nanti bekerja di perusahaan, di kantor atau di mana ya, di bagian administrasi, kalian diminta untuk membuat laporan dari suatu data penghasilan perusahaan atau apa saja ya. Tentu kalian harus bisa membuat tabel frekuensi gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, seperti ini kalau saya di bidang pendidikan, saya sebagai seorang guru, saya punya data seperti ini ya, data nilai kuis ini ya dari 26 siswa. Nah, saya bisa melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah kalau data ini saya sudah olah ya, saya buat tabel ya. Kalau datanya seperti ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, tentu Bapak Kepala Sekolah akan bingung ya. Apa ini ya gitu ya. Jadi kalau kita sudah buat tabel nanti ya tentu Bapak Kepala Sekolah akan lebih mudah melihatnya. Tentu yang dapat nilai sekian ada berapa orang ya, yang sudah mencapai KKM berapa orang, yang belum mencapai KKM berapa orang, kan enak kita membuatnya. Kalau seperti ini kan masih apa ya, masih bingung gitu ya kalau seperti ini melihatnya. Nah, itulah gunanya kita membuat tabel. Oke. Nah, pertama-tama kita kalau udah seperti ini kita buat saja tabel gitu ya. Tabel ya. Kita buat aja tabel begini ya. Nah, misalkan di sini N gitu ya. Nilai gitu artinya ya. Kemudian di sini F ya, frekuensi ya. Frekuensi gitu ya. Nah, frekuensi itu artinya banyaknya siswa gitu ya yang mendapat nilai tersebut. Nah, kalau kita lihat di ini ya, di bagian nilai ini kita bisa melihat nilai-nilai apa saja yang didapat oleh siswa gitu ya. Nah, kita buat dulu seperti ini ya. Ya, kita ya, yang pertama adalah yang dari yang kecil dulu ya. Kita buat ya, ada yang dapat nilai 0 ternyata. Ya. Yang kedua ya dapat nilai 10. Ya, ada terlihat di situ ya. Terus ada juga yang dapat nilai 20 ya. Ada juga yang dapat nilai selanjutnya 40, 30 nggak ada, 40 nggak ada, ya 50 ya. Terus 60. Ya, terus ada lagi yang dapat 70 nggak ada ya. 80 juga nggak ada ya. Berarti di sini 90 ada. Ya. Ya, terakhir ya ada yang dapat 100. Ya. Nah, sekarang kita lihat frekuensi ya. Banyaknya yang dapat nilai 0 berapa? Ya, ini ya cuma satu orang ya. Buat satu. Ya. Yang dapat nilai 10 berapa orang? Kita lihat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 orang. Yang dapat nilai 20 berapa? Cuma satu orang. Ya, yang dapat nilai 50. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 orang. Yang dapat nilai 60. Ini banyak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 orang. Ya. Yang dapat nilai 90. Ya, hanya 2 orang. Ya. Yang dapat nilai 100.
1, 2, 3, 4, ya ada 5 orang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini namanya tabel frekuensi tunggal. Karena apa ya? Karena kita bisa membuat begini karena apa ya? Datanya itu masih apa ya? Masih rentangnya itu masih kecil ya, itu ya 0, 10, 20 ya. Jadi bisa kita buat ini tabel frekuensi data tunggal ini namanya ya. Nah, gitu. Nah, tapi sebelum kita ini apakah benar atau tidak, ya karena di sini ada 26 siswa nilainya, kita hitung frekuensinya nih, benar nggak 26? Kita memeriksa kembali ya. Nah, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 7, 19. 19 tambah 2, 21. 21 tambah 5, ya pas ada 26. Ya, ada 26. Nah, jadi benar itu berarti hitungan kita ya. Nah, dari sini kan kelihatan. Jadi kita bisa melihat ada berapa orang yang mendapat nilai 60 atau lebih. Nah, tinggal kita lihat aja yang dapat nilai 60 ada 7 orang atau lebih. Berarti ada 490 tambah 100. Berarti 7 tambah 2 tambah 5. Nah, berarti ada 14 orang berarti yang dapat nilai 60 ke atas gitu ya. Berapa persen itu? Nah, ya karena tadi 14 ya udah 14 dibagi dengan semua siswa 26 kali dengan 100% ya. Ya. Nah, 14 bagi 26 itu kalau nggak salah itu 0,54 ya. Kali 100% ya. Nah, itu 54%. Nah, jadi yang dapat nilai 60 dan lebih itu ada 54%. Nah, ini kelihatan berarti hampir separuh siswa sudah mendapatkan nilai 60 ke atas gitu ya. Nah, itu gunanya kita membuat tabel seperti ini kan lebih sederhana gitu ya, lebih ringkas jadinya daripada tadi itu masih data acak, masih ya data yang kita peroleh dari siswa gitu ya. Kita olah jadilah tabel distribusi tabel frekuensi ya. Oke. Nah, ini namanya tabel frekuensi tunggal. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita ketemu dengan data yang lebih agak besar ya, lebih dan juga lebih beragam ini ya. Nah, ini ada 157, 149. Nah, ini kira-kira bisa nggak memakai data frekuensi tunggal seperti tadi? Ya tentu sangat tidak efektif ya, karena nanti datanya ini tabelnya itu panjang ke bawah ya, jadi ya juga kurang efektif gitu ya. Nah, disinilah nanti kita buat tabel frekuensi kelompok namanya. Jadi setiap itu dikelompok-kelompokkan setiap data itu ya, dari yang paling kecil dikelompokkan sampai data yang paling besar ya. Nah, caranya seperti ini ya. Yang pertama itu kita mencari dulu ya rentangnya ya, jangkauannya ya. Yang pertama itu adalah mencari dulu R-nya. R itu adalah data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Nah, di sini ya, data yang paling besar itu berapa ya? Kita lihat mana ini data yang paling besar. Kita lihat dari data yang ada ini dari 40 ini. Ya, ternyata ini yang paling besar ini ya, 176. Terus data yang paling kecil berapa? Kita cari data yang paling kecil. Oh ya, ini ya, 119. Itu data yang paling kecil. Nah, jadi diperolehlah data yang paling besar 176 dikurangi 119 ya. Jadi dapatlah 57 ya, 57 ya. Ya, betul 57. Nah, jadi R-nya itu rentang datanya itu 57 ya, cm. Nah, setelah itu yang kedua, kita mencari banyaknya kelas, nanti berapa banyaknya kelas gitu ya. Itu memakai aturan Sturges ya, atau namanya kaidah Empires-Sturges ya. Itu rumusnya adalah K ya, ini banyaknya kelas nanti ya. Itu adalah 1 ditambah 3,3
dikali log n. Log n itu adalah banyaknya data ini, yaitu 40 ya. Nah, jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 40 ya. Ini hasilnya nanti ya, cari log 40, setelah itu kalikan 3,3, nanti ditambah 1. Itu dapat hasilnya adalah 6,28 dan seterusnya lah ya. Banyak itu belakang koma ya. Nah, ini dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas. Ya, ini 6,28 itu 7. Nah, jadi banyak kelasnya nanti itu ada 7 ya. Ada 7. Nah, kemudian yang ketiga ya, kita menentukan panjang kelas itu ya. Di setiap kelas itu berapa bilangan nanti atau berapa angka, berapa data ya, itu ya di setiap kelas itu ya. Itu caranya. Nah, yang nomor 1 nomor 2 ini dibagi ya, 57 rentangnya ya dibagi dengan 7 ya. Nah, itu berapa? 57 dibagi dengan 7 ya. Nah, itu dapatlah kita 8,14 dan seterusnya ya. Nah, ini juga dibulatkan ke atas ya. Ini 9 berarti ya. Nanti panjang kelasnya itu angka-angka bilangan yang ada di kelas itu ada 9 bilangan gitu ya. Nah, setelah itu ya, setelah dapat ini, kita sebelumnya saya hapus dulu yang ini ya. Ini saya hapus dulu yang ini ya, biar bersih ya. Nah, oke. Sekarang kita buat tabelnya ya. Kita buat tabelnya. Ya. Nah, tadi tentang apa? Tentang tinggi badan ya, tinggi badan. Ya, misalnya saya buat di sini TB lah. Ya, tinggi badan, terus di sini frekuensi atau banyaknya siswanya. Nah, tadi banyak kelas itu ada 7 ya, ada 7. Berarti kita buat 7 ini ya, 7 baris. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di bawahnya ini jumlah ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 baris ya, karena kelasnya itu ada 7 ya. Nah, terus langkah yang selanjutnya adalah membuat kelas yang pertama ini, baris yang pertama ini tentunya adalah kelas yang data paling kecil sampai berapa gitu. Data yang paling kecil berapa tadi? Ya, 119. Nah, buat aja di sini 119 sampai gitu ya. Nah, sampai berapa? Ini katanya 9 ini. 9 bilangan gitu. Nah, hitung aja dari 119 itu sampai 9 bilangan ya. 119 ya. 1 itu 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ya, itu pas 9 ya. Berarti di sini 127 ya. Nah, kemudian selanjutnya habis 127 berapa? Ya 128. Hitung lagi sampai 9, 128, 129 dan seterusnya. Nanti itu akan sampai di 136 ya, 136. Nah, habis itu 136, 137 ya, sampai nah hitung lagi itu 9 angka ya. Karena panjang kelasnya tadi ya 9 ya. Ya 137, tentu di sini 145 ya. Nah, lanjut lagi. Terusnya ya 145, habis 145 146 sampai 154 ya.
Terus habis 154, 155 sampai 163 ya. Terus 164 ya sampai 172 ya. Habis 172 adalah 173 sampai ya 181 ya, 181. Nah, kita lihat tadi data yang paling besar adalah 176 ya, 176. Terus di sini yang paling terakhir 181, berarti sudah mengcover. Artinya dia sudah masuk di dalam situ ya. Nah, sekarang yang pertama-tama kita cari dulu antara 119 sampai 127 ini ada berapa orang sih yang dapat tinggi badannya 119 sampai 127 itu ya, kita cari. Nah, antara 119 tentu 119 dulu ya. Nah, sampai berapa tadi? 127. Kita cari 119 127. Nah, 126 ini berarti masuk. Ya, habis itu 119 126. Habis itu yang masuk di 119 sampai 127. Mana lagi ini? Ini 125 ya. Nah, sebenarnya habis ya. Antara 119 sampai 127 itu berarti ada 1 2 3. Berarti ada 3 ya. Nah, kita lanjut lagi antara 128 sampai 136 ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ini nomor 1 tadi R ya. Ini nomor 2 tadi K ya. Nah, kita cari yang tadi 128 sampai 136. 128 sampai 136. Ya, kita cari dulu 128 sampai 100. Nah, ini termasuk ini 1. Mohon maaf, sebentar. 128 berarti nggak termasuk, ya. Nah, kita hapus ya. 128 sampai 100. Oh, ini berarti 128 sampai 136. Oh, berarti yang ini ya, 1 2 ya, 100. Oh, ini lagi 136 ya, dia 132 ini juga masuk. 128 sampai 136. 128 antara 128 sampai 136. Ini juga masuk. Oh, ini juga masuk nih 128 ini ya. Terus oh, ini 138. Enggak masuk. 128 sampai 136. Ini masuk, ini 136 di sini ya. Nah, tuh ya. Nah, jadi berapa itu? 1 2 3 4 5 6. Nah, itu kayaknya sepertinya udah habis semua ya, udah habis ya. Jadi ada 6. Nah, itu dan seterusnya ya, cari 137 sampai 145 ya. Dicari ya. Nah, ini sudah saya cari ya. Nah, itu kalau yang 137 sampai 145 itu ada 10 ya. 146 sampai 154 itu ada 11 ya. 155 sampai 163 itu ada 5 ya. 164 sampai 172 itu ada 3 ya. 173 sampai 181 itu ada 2 ya. Nah, ini untuk memastikannya apakah benar perhitungan kita atau tidak ya, karena tadi ada 40 siswa ya, tadi ada 40 siswa.
Nah, kita cari, hitung jumlahnya ini ya. Benar nggak 40? Ya, 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 11, 30. 30 tambah 5, 35 tambah 3, 38 tambah 2, ya 40. Ya, jadi pas. Ya, jadi pas 40. Ya, nah ini namanya tabel frekuensi berkelompok. Ya, nah dari sini kita bisa melihat dengan jelas ya. Misalkan berapa orang sih siswa yang tinggi badannya di bawah 155. Nah, di bawah 155. Nah, berarti dari sini ya. Berarti ini dari 154 ini berarti ke bawah, ya kan? Berapa? Berarti 11 tambah 10 tambah 6 tambah 3. Nah, berarti 30 orang ya yang tinggi badannya kurang dari 155 cm. Nah, itu ada 30 orang. Ya, nah itu kelihatan. Nah, berapa persen? Ya, kalian buat aja 30 per 40 kali 100%. Nah, itu berapa? Ya. Nah, itu ya kalian bisa menghitung seperti tadi ya. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang tabel frekuensi ya. Jangan lupa nanti kalian jawab kuis ya yang saya berikan di Google Form yang saya akan share di Google Classroom ya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang penjelasan materi yang telah saya bicarakan ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Goodbye.